Anak-anak, tadi kita sudah bahas berkaitan dengan medan listrik ini di pertemuan Google Meet kita. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas lagi mungkin bagi kalian mungkin yang masih tidak paham karena medan listrik ini merupakan besaran vektor. Artinya sebelum kalian mulai menghitung dengan menggunakan rumus medan listrik yang sudah kita bahas tadi, kalian tentukan dulu arahnya. Nah, bagi yang merasa tidak paham, silakan kalian pelajari baik-baik pembahasan yang akan Ibu bahas kali ini. Anak-anak, ini adalah rumus dari medan listrik yang sudah kita bahas tadi. Kemudian lagi cara menentukan arahnya sebenarnya sederhana sekali. Kalau seandainya dia bermuatan positif dan kalau seandainya dia bermuatan negatif, bagaimana arahnya? Nah, perhatikan ke sini. Apabila dia jenis muatannya adalah muatan positif, maka arah kuat medan listriknya menjauhi muatan tersebut. Berarti kalau menjauhi berarti arahnya ya menjauhi ya, keluar dari muatan tersebut. Nah, berarti kalau seandainya muatan positif, kalau keluarnya bisa ke arah kiri, bisa ke arah kanan, yang jelas arahnya keluar dari muatan tersebut. Oke. Nah, sebaliknya kalau dia bermuatan negatif bagaimana? Nah, sebaliknya kalau ini adalah keluar, maka muatan negatif adalah masuk atau menuju muatan tersebut. Maka arah panahnya menuju ke muatan tersebut. Oke. Nah, seperti ini. Oke, nah untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Nah, perhatikan yang perlu kalian perhatikan di sini nih, perhatikan ada catatan yang Ibu letakkan di sini bahwa artinya ketika muatannya positif ataupun muatan negatif itu tidak perlu kalian masukkan tanda itu ke dalam hitungan. Artinya ketika kalian memasukkan rumus E sama dengan kaki per R kuadrat, maka K ini tidak mengenal tanda negatif. Karena tanda negatif ataupun tanda positif itu hanya diperlukan untuk menentukan arah dari vektor medan listrik itu sendiri. Nah, anak-anak perhatikan ke gambar berikut. Kalau seandainya di dalam soal seperti ini terdapat dua buah muatan yang kebetulan juga bermuatan positif, yang ditanyakan adalah di titik P, di mana titik P ini tidak berada di antara kedua muatan tetapi berada di pinggir salah satu muatan. Misalnya seperti ini, titik P-nya berada di sini. Nah, bagaimana cara menentukan arahnya? Nah, ingat bahwa menggambarkan arah kuat medan listrik tetap dari titik yang diminta, yaitu titik P misalnya. Berarti E di P sama dengan, nah sekarang perhatikan ini tandanya positif, berarti ingat kalau bertanda positif maka arah kuat medan listriknya keluar dari muatan tersebut, berarti arahnya ke kiri. Oke, karena dia menjauhi Q1. Nah, ini adalah E yang diakibatkan oleh muatan 1. Sekarang lihat Q2 kebetulan juga bertanda positif, maka arah dari E2-nya juga menjauhi Q2, artinya keluar dari muatan tersebut. Berarti kita menggambarkan dari titik P tetap arahnya ke kiri karena menjauhi Q2. Oke, berarti ini E2. Nah, perhatikan karena kuat medan listrik kedua muatan ini sama-sama ke kiri, berarti resultan E di P ini adalah hasil dari penjumlahan, boleh kalian tulis negatif karena arahnya ke kiri, berarti negatif E1 ditambahkan dengan negatif E2. Oke. Nah, kalau seperti ini kedua-duanya negatif, maka hasil akhir pasti negatif. Artinya arah medan listrik di titik E adalah ke arah kiri atau menjauhi Q1 dan juga menjauhi Q2. Oke. Nah, selanjutnya kalau seperti ini ada dua buah muatan, kebetulan dua buah muatan ini sama-sama bertanda positif. Yang ditanyakan adalah E di titik P misalnya, di mana titik P itu berada di antara kedua muatan itu. Nah, perhatikan cara menentukan kuat medan listriknya. Kita menggambarkan dari titik P, ini kita namakan adalah Q1, ini kita anggap ini adalah Q2-nya, kita gambar arahnya. Nah, cara menentukan arahnya, kita lihat Q1 dulu. Q1 ini kebetulan negatif, berarti arah kuat medan listriknya menuju ke muatan negatif tersebut, berarti arahnya menuju ke kiri. Ini kita namakan E yang dihasilkan oleh muatan 1. Kita lihat lagi untuk yang kedua, Q2-nya juga ternyata bertanda negatif, artinya arah kuat medan listriknya masuk atau menuju ke muatan Q2 tersebut. Oke. Nah, ini adalah E2. Nah, karena salah satu ke kiri, salah satu ke kanan, berarti yang ke kiri kita beri tanda negatif, yang ke kanan kita beri tanda positif, maka E di titik P di sini adalah E2 yang positif dikurang dengan E1, atau boleh juga negatif E1 ditambah E2. Oke. Nah, ini adalah cara menentukan arah dari kuat medan listrik yang segaris. Baik, kita akan bahas contoh soal. Perhatikan halaman 101 untuk soal nomor 8. Di dalam soal nomor 8 terdapat dua buah muatan, Ibu gambarkan langsung. Terdapat dua buah muatan, yang satu bermuatan negatif
yang satu bermuatan positif dengan nilai sebesar 0,8 kali 10 pangkat min 7 kolom. Kemudian lagi ada muatan kedua bernilai negatif yang besarnya juga sama 0,8 kali 10 pangkat min 7 kolom, di mana kedua muatan ini terpisah oleh jarak 30 cm. Pertanyaan pada soal, tentukan besar dan arah kuat medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah berapakah kuat medan listrik beserta arahnya, di mana kuat medan listrik terletak di tengah-tengah, berarti di tengah-tengah sini. Beri tanda dengan huruf P, berarti medan listrik yang ditanyakan adalah E di tengah-tengah, yaitu E di P. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka langkah yang pertama kita adalah tentukan arahnya terlebih dahulu. Nah, sekarang perhatikan ke berikut, kita tentukan, ini kita anggap adalah muatan Q1, ini adalah Q2, kita tentukan dulu arahnya. Ingat, menggambarkan arah kuat medan listrik adalah dimulai dari titik yang diminta. Kita lihat Q1 bertanda positif, ingat bahwa medan listrik yang bertanda positif, maka arah medan listriknya akan keluar dari muatan tersebut. Maka keluar dari muatan tersebut, maka arahnya menuju ke arah kanan. Ini adalah E yang dihasilkan oleh muatan 1. Kemudian kita lihat Q2 ini bertanda negatif. Ingat, ketika bertanda negatif, maka kuat medan listriknya menuju ke muatan tersebut. Berarti dari titik P menuju ke muatan Q2 karena dia bertanda negatif. Ini adalah E yang dihasilkan oleh muatan yang kedua. Nah, kalian perhatikan bahwa kedua buah muatan ini bersama-sama menuju ke arah kanan, ke arah yang sama, yaitu ke arah kanan. Maka resultan medan di titik P, kuat medan listrik di titik P, maka kita rumuskan dengan E di P adalah E1 ditambah dengan E2. Nah, selanjutnya kita langsung hitung, berarti E di P ini adalah E. Kita sudah bahas tadi bahwa rumusnya adalah K. Ini Q1 per R1 kuadrat ditambahkan dengan K dikali Q2 per R2 kuadrat. Oke. Dari sini sampai menuju ke titik P ini kita sebut dengan R1. Dari titik P menuju ke Q2 ini kita sebut dengan R2. Karena jarak pisahnya tadi 30 cm, di tengah-tengah itu berarti R1 dan R2 berjarak sama, yaitu 15 cm. Oke, kita lanjutkan. Kita masukkan angkanya, berarti sama dengan Nah, untuk memasukkan angka ini, banyak versi yang boleh kalian lakukan. Boleh kalian masukkan ini satu-satu dulu, kalian hitung dulu ruas sebelah sini, kemudian kalian hitung lagi ruas sebelah sini, baru kalian jumlahkan juga boleh. Atau boleh juga seperti ini, kalian tahu bahwa K-nya sudah bernilai sama, kemudian kebetulan R1 dan R2-nya juga sama, berarti kita anggap R saja ini kuadrat. Kemudian yang tinggal kalian jumlahkan adalah Q1 dan Q2, berarti Q1 ditambah Q2 ya. Jadi ingat nak, banyak versi cara menghitung matematikanya, Ibu serahkan pada kalian bagaimana yang menurut kalian lebih mudah. Nah, oke, kita masukkan angkanya. K itu adalah tetapan untuk listrik statis bernilai 9 kali 10 pangkat 9. Ini jaraknya tadi 15, tapi masih cm ya, kita ubah dulu ke meter, berarti 10 pangkat min 2, ini kita kuadratkan karena jaraknya juga kuadrat, dikali Q1 ini adalah 0,8, Ibu tulis 8 saja, tapi kali 10 pangkat min 8, juga ditambahkan dengan Q2 yang 0,8 kali 10 pangkat min 7, Ibu tulis saja menjadi 8, tapi tetap kali 10 pangkat min 8, oke. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah 9, 10 pangkat 9 masih. Ini 15 kuadrat, tidak Ibu langsung kuadratkan, tapi Ibu jadikan 15 kali 15 saja. Ini 10 pangkat min 4 ya, dikuadratkan. Kemudian ini ditambah ini karena pangkatnya sudah sama, menjadi 16 kali 10 pangkat min 8. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit lagi. Ini 9, ini 15, Ibu coret, ini sama-sama dibagi 3, ini tersisa 3, ini berarti tersisa 5. Ini tersisa 3, ini 15, Ibu coret, di sini habis, di sini juga tersisa 5. Oke. Pangkatnya kita lihat di sini ada sama-sama pangkat negatif, ini pangkat min 4, Ibu coret semuanya, ini berkurang 4, berarti tinggal min 4. Oke. Sekarang yang tersisa adalah 16
karena di atas sudah habis semuanya. Ini 9 dikurang 4 berarti pangkatnya ini menjadi 10 pangkat 5 ya, per oke, lihat ini 55 berarti 25 pangkatnya kebetulan sudah habis ya. 16 dibagi 2,5 itu bernilai 0,64 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Oke, selain besar dari kuat medan listrik ini, yang ditanyakan pada soal kemana arah kuat medan listrik. Nah, untuk menentukan arah kuat medan listrik, maka kita lihat dari hasil akhir. Kalau kita perhatikan hasilnya adalah 0,64 kali 10 pangkat 5, berarti hasilnya positif. Dikarenakan kedua-duanya tadi ke arah kanan, maka arah kuat medan listriknya juga menuju ke arah kanan, di mana arah kanan terdapat muatan Q2 ya, terdapat muatan Q2. Artinya arah dari medan listrik ini adalah menuju ya, arahnya adalah menuju ke muatan Q2 tetapi menjauhi muatan Q1. Nah, anak-anak ibu perlu kalian ketahui meskipun kedua muatan ini berbeda tandanya, ketika kalian menghitung maka tanda negatif atau positif tidak dimasukkan di dalam hitungan tetapi berfungsi untuk menentukan arah medan listriknya.